artikel Kristen dengan judul Alkitab saja tidak boleh ada yang lain. Seberapa pentingkah Alkitab bagi orang Kristen? Jawabannya sangat amat penting, karena itu adalah fondasi iman kekristenan. Itu adalah nyawa kekristenan. Alkitab adalah segala-galanya bagi orang Kristen. Apa alasan percaya Alkitab firman Allah? Yang pertama, Alkitab adalah satu-satunya buku yang tidak ada salah dalam teks bahasa aslinya, Perjanjian Lama, Masoretic Text, dan Perjanjian Baru, Textus Receptus. Karena Alkitab adalah firman dari Allah yang maha benar. Jika temukan kesalahan, silakan cari saya. Yang kedua, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang mengajarkan moral yang tertinggi. Karena Alkitab adalah firman dari Allah yang maha suci atau maha bermoral. Yang ketiga, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang berisikan nubuatan. Hanya Alkitab yang menyatakan dengan jelas hal-hal yang masih jauh di depan dan kemudian terjadi karena Alkitab adalah firman dari Allah yang maha tahu. Yang keempat, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang menyatakan keadilan bahwa dosa harus dihukumkan, tidak ada cara untuk menghapuskan dosa selain dihukumkan. Karena Alkitab adalah firman dari Allah yang maha adil. Yang kelima, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang menyatakan kasih Allah yang paling besar. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia, karena Alkitab adalah firman dari Allah yang maha kasih. Tentu masih banyak alasan bagi yang menyatakan Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah, baik lisan maupun tertulis. Konsep ini adalah fondasi iman kekristenan yang terpenting. Kekristenan bukan iman yang buta, melainkan iman yang didasarkan pada akal sehat yang diciptakan Tuhan. Dan tentu ini adalah konsep yang paling dibenci oleh iblis. Kitab Perjanjian Lama bukan otoritas final. Pada saat Yohanes dan Yesus Kristus muncul di dunia Yahudi telah memiliki kitab Perjanjian Lama, dan mereka juga memiliki banyak kitab lain. Misalnya kitab Orang Jujur, Yosua pasal 10 ayat 13, kitab Sejarah Raja Daud, 1 Tawarik 27 ayat 24, Talmud dan lain-lain. Tetapi Tuhan hanya mengakui 39 kitab yang tergabung dalam Taurat, Nabium dan Ketubim di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sebagai firman-Nya. Kitab-kitab Perjanjian Lama mengajarkan ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania, atau sebutan lainnya SRJ. Asal-usul ibadah demikian karena Tuhan berjanji akan kirim juru selamat sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Janji juru selamat karena dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman. Juru selamat akan dihukumkan menggantikan manusia yang akan diselamatkannya. Sebelum juru selamat tiba, Tuhan menyuruh manusia menyembelih seekor domba sebagai simbol sang juru selamat di atas mezbah. Fungsi ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania ialah untuk mengingatkan pelakunya akan janji Allah bahwa ia akan mengirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Tentu ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania dilaksanakan sampai juru selamat yang disimbolkannya tiba. Orang Yahudi tidak bisa terima bahwa ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania mereka yang berpusat di bait Allah harus berhenti ketika Yohanes menunjuk Yesus Kristus dan menyatakan dialah anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29. Inti ibadah simbolik mereka tiba. Mereka menolaknya, bahkan mereka menyalibkannya. Tuhan mengumpulkan orang-orang yang menerimanya dan menjadikan mereka tiang penopang dan dasar kebenaran atau TPDK di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Inilah jemaat Perjanjian Baru yang ditugaskan untuk memberitakan kabar baik atau Injil bahwa juru selamat telah tiba dan bangsa Yahudi menolaknya serta menyalibkannya tanpa sengaja. Penyaliban itu seperti persembahan seekor domba di atas mezbah. Setiap orang yang rela mengaku diri orang berdosa dan mengaminkan Yesus Kristus dihukumkan menggantikannya, maka semua dosanya akan dihitung terhukumkan pada diri sang juru selamat. Anggur baru harus memakai kirbat baru. Jemaat Perjanjian Baru bukan jemaat Yahudi yang berpatokan pada kitab Perjanjian Lama menantikan kedatangan sang juru selamat. Jemaat Perjanjian Baru adalah proyek Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa setelah bangsa Yahudi tidak mau percaya kepadanya.
Jemaat Perjanjian Baru tidak lagi beribadah secara simbolistik, ritualistik, jasmania, melainkan beribadah secara hakikat rohania dalam kebenaran. Ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania menekankan jasmani, sedangkan hakikat rohania dalam kebenaran tidak lagi terikat pada tempat, waktu, dan sikap tubuh karena ibadah ini berbasis hati yang terjadi sepanjang waktu dan di semua tempat. Jemaat Perjanjian Baru dengan sistem ibadah hakikat rohania dalam kebenaran dipimpin oleh para rasul Yesus Kristus. Para rasul diberikan wahyu lisan untuk mengajar secara lisan, dan Tuhan menginspirasikan mereka menuliskan kitab Perjanjian Baru. Mereka bernubuat, berbahasa lidah, dan mendapat pengetahuan langsung untuk menyatakan hal-hal yang tersembunyi. Tentu tidak ada orang yang ikut ketika Tuhan dicobai iblis setelah puasa 40 hari, tetapi pengetahuan itu dinyatakan kepada Matius sehingga bisa dituliskan. Inilah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 25-26 dan pasal 15 ayat 15 bahwa Roh Kudus akan memberitahukan dan mengajar. Jemaat paling awal yang dimulai di Yerusalem belum ada patokan yang baku dan pasti karena kitab Perjanjian Lama sudah tidak memenuhi kebutuhan ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Bahkan sampai Kisah Para Rasul 10, Petrus masih belum berani makan babi kecap karena masih percaya itu haram. Tuhan perlu menurunkan penglihatan sampai 3 kali untuk memaksa Petrus membuang konsep Perjanjian Lamanya atau kirbat lamanya. Banyak orang berbuat kesalahan karena mencontoh tindakan jemaat awal Yerusalem, padahal itu belum jemaat yang benar, Alkitabiah karena kekristenan baru start, dan belum ada patokan baku. Contoh, Karl Marx menciptakan sistem masyarakat komunisme karena mau mencontoh kehidupan jemaat Yerusalem yang mengumpulkan harta mereka dan hidup bersama. Padahal komunisme sama sekali bukan kehendak Tuhan, karena itu akan menghancurkan kehidupan yang rasional. Jika kekayaan milik bersama, maka orang akan berlomba malas bukan berlomba rajin. Lalu mengapa jemaat mula-mula bisa terapkan komunisme dan berjalan dengan baik? Jawabnya karena mereka di bawah situasi penganiayaan. Jika sekelompok orang di bawah penganiayaan, maka mereka pasti bisa kumpul bersama, semua harta mereka bisa dilebur jadi milik bersama. Tetapi tidak baik untuk diterapkan pada situasi damai karena sifat tiap orang berbeda. Apa yang tercatat di Kisah Para Rasul bukan pengajaran atau doktrin, bahkan bukan keadaan yang benar untuk dicontoh, tetapi hanya memberitahukan tentang keadaan jemaat Perjanjian Baru saat dimulai dan keadaan para rasul yang diberi wahyu bertahap progresif menuju keadaan yang semakin sempurna. Jemaat Yerusalem mengalami kelegaan dari penganiayaan karena mereka kembali menyunatkan bayi mereka yang tentu tidak boleh dicontoh. Mereka tidak memakan makanan haram, bahkan mereka tetap melakukan upacara pentahiran yang juga tidak boleh dicontoh. Dan Paulus hampir menyelesaikannya. Semua itu terjadi karena pewahyuan yang bersifat progresif pada saat itu belum sempurna tetapi semakin hari menuju semakin sempurna. Penyusunan Kitab Perjanjian Baru atau PB. Sambil jemaat Perjanjian Baru berjalan dan berkembang, Tuhan menurunkan wahyunya dan menginspirasikan wahyu untuk dituliskan agar tersedia wahyu tertulis atau Written Revelation yang akan menjadi patokan kebenaran sepanjang masa. Dari jemaat-jemaat muncul persoalan dan persoalan itu diselesaikan dengan pengiriman surat, sehingga tanpa disadari banyak pihak terciptalah surat-surat yang sifatnya pengajaran atau doktrinal dan menjadi patokan pengajaran jemaat Perjanjian Baru sepanjang masa. Dan kemudian Tuhan menurunkan wahyu finalnya kepada rasul yang terakhir, yaitu Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sesudah penulisan kitab Wahyu, sekitar tahun 98 AD, kemudian Rasul Yohanes dipanggil pulang. Dengan meninggalnya Rasul Yohanes, maka tidak ada lagi Rasul Yesus Kristus, karena Rasul artinya utusan. Tentu boleh saja ada orang yang menjadi Rasul, seseorang untuk pergi menagih hutang, tetapi itu bukan Rasul Kristus Yesus. Jemaat yang berhikmat tahu bahwa karena tidak ada lagi Rasul Kristus Yesus, maka kitab Wahyu adalah wahyu terakhir, final. Tidak ada orang yang boleh mengklaim diri Rasul Kristus Yesus karena tidak ada lagi. Siapapun yang mengaku dirinya Rasul Kristus, itu pasti rasul palsu. Itu penyesat. Semua murid tahu bahwa Tuhan hanya memilih 12 murid yang disebut rasul.
Mereka disebut Rasul Yesus Kristus yang khusus untuk bersaksi atas kehidupannya, terutama atas kebangkitannya. Ketika Yudas Iskariot terhilang, mereka memilih Matias sebagai penggantinya. Syaratnya ialah orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan berkumpul bersama sampai kenaikan Tuhan. Paulus yang tadinya bernama Saulus menghadapi kecurigaan untuk menyandang status rasul karena dia tidak dalam rombongan. Kelihatannya ada jemaat di Korintus yang mempermasalahkan kerasulannya, sehingga di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12, Paulus tidak perlu menegaskan bukti kerasulannya. Dan melalui ayat ini kita jadi tahu bahwa hanya Rasul Yesus Kristus saja yang diberi karunia melakukan mujizat. Baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43, 5 ayat 12. Dan Paulus dipilih jadi rasul bukan untuk menjadi saksi kehidupan dan kebangkitan Yesus karena dia tidak dalam rombongan. Paulus dipilih untuk memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran. Pengetahuan kebenaran Paulus diwahyukan secara khusus kepadanya di dalam Efesus pasal 3 ayat 3 dan 5. Akhirnya kita tahu bahwa kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab adalah firman Tuhan yang diturunkan di masa sistem ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania, atau dengan kata lain SRJ. Dan semua tulisan yang ditulis para rasul, yang di backup para rasul, dan yang di-proofread para rasul, artinya yang beredar selagi masih ada rasul, itu adalah firman Tuhan. Dan kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang ditulis oleh rasul terakhir. Alkitab otoritas satu-satunya. Setelah penulisan kitab Perjanjian Baru selesai dan digabungkan dengan kitab Perjanjian Lama yang sudah ada dan sudah dipakai di zaman ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania, maka terbentuklah sebuah kitab yang terdiri dari 66 kitab. Inilah satu-satunya otoritas iman kekristenan, karena inilah satu-satunya firman Tuhan. Mustahil Tuhan akan turunkan firman lagi, karena itu pasti akan mengganggu otoritas Alkitab. Lagi pula, karena sudah tidak ada rasul lagi, jika ada orang berkata bahwa Tuhan berbicara kepadanya, siapakah yang punya otoritas untuk memastikan atau memvalidasi bahwa itu wahyu Tuhan, bukan bentuk sabotase iblis? Dengan 66 kitab ini, semua gereja harus diukur untuk mengetahui ketetapan pengajarannya, termasuk gereja pertama yang berdiri di Yerusalem. Kita tahu bahwa saat gereja pertama berdiri belum ada patokan sistem ibadah, hakikat rohania dalam kebenaran, dan anggota jemaatnya adalah penganut Yudaisme yang fondasi doktrinnya ialah kitab Perjanjian Lama. Kita tidak menyalahkan mereka jika mereka masih takut memakan babi kecap dan masih menyunatkan bayi mereka. Pengajaran rasul yang lisan tentu tidak bisa diingat secara sempurna. Tetapi setelah pengajaran atau doktrin yang diajarkan oleh rasul-rasul semakin sempurna, dan terlebih setelah Alkitab selesai, maka gereja-gereja harus berpatokan pada Alkitab, terutama kitab Perjanjian Baru atau PB. Ingat, kitab Perjanjian Lama itu dasar bagi iman zaman ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania, yang tidak cocok untuk diterapkan lagi pada jemaat Perjanjian Baru dengan sistem ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Mengapakah kitab Perjanjian Lama tetap dipertahankan jika tidak cocok jadi patokan? Jawabnya, kitab Perjanjian Lama memberitahukan banyak hal yang menjadi dasar bagi kebenaran kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama memberitahukan kita tentang berbagai permulaan. Kitab Perjanjian Lama memberitahukan kita konsep penghukuman untuk menyelesaikan dosa. Dan kitab Perjanjian Lama memberitahukan kita tentang konsep penebusan. Banyak hal dalam Perjanjian Baru akan sulit dimengerti tanpa kitab Perjanjian Lama. Misalnya, tiba-tiba Yesus Kristus adalah domba Allah akan sulit dipahami tanpa memahami domba korban Habel, domba korban Paskah di Mesir, dan lain-lain. Namun kitab Perjanjian Lama tidak bermakna tanpa memahami penggenapan di kitab Perjanjian Baru. Semua adat istiadat harus dibuang dan gereja yang benar hanya berpatokan pada Alkitab, yang di dalamnya ada 66 kitab. Gereja yang benar hanya memiliki satu dasar, single standard, tidak boleh double standard, apalagi multiple standard. Iblis sangat tidak senang. Setelah jemaat Perjanjian Baru memiliki patokan kebenaran, yaitu kanon Alkitab, tentu iblis sangat tidak senang. Ia tahu dengan keadaan demikian, ia akan mengalami kesulitan untuk menyesatkan jemaat Perjanjian Baru. Iblis berusaha keras agar gereja memasukkan adat istiadat tradisi dan berbagai
extra biblical authorities ke dalam jemaat untuk mempengaruhi pengajaran atau doktrin dan tindakan gereja. Dengan dasar kebenaran yang double, triple, bahkan multiple, maka akan menghasilkan gereja yang kacau, yang jauh dari harapan Tuhan. Gereja demikian tidak akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran atau TPDK, melainkan akan menjadi pusat penyesatan. Iblis bekerja keras hingga muncul gereja yang memasukkan apokripa sebagai firman Tuhan, sama seperti orang Yahudi menambah Talmud selain kitab Perjanjian Lama. Terlebih lagi ketika ia berhasil menghasut pimpinan gereja menjadi keputusannya atau dekret sejajar dengan Alkitab, iblis tertawa puas. Gereja demikian pasti menyimpang jauh dari harapan Tuhan, sebaliknya akan sangat memuaskan keinginan iblis. Iblis juga memunculkan orang-orang yang bisa dipakainya untuk mengganggu Alkitab dengan cara lain. Muncul banyak bidat yang mengklaim dapat wahyu, antara lain Joseph Smith, pendiri Mormon, Ellen White, pendiri Advent, mengklaim mendapat lebih 2000 mimpi dan visi dari Tuhan. Juga ada kelompok yang menyeru-nyerukan pembuat mujizat, padahal karunia melakukan mujizat adalah karunia pembuktian kerasulan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Dengan memunculkan pembuat mujizat, maka iblis berhasil mengacaukan kekukusan jabatan rasul. Dan dengan kekacauan jabatan rasul, maka otomatis terjadi kekacauan konsep Alkitab sebagai kanon tertutup. Iblis biasanya memacu mereka untuk bersemangat, bahkan menganjurkan mereka mematikan akal sehat. Iblis bermain dahsyat di dalam kelompok ini. Sambil menutup akal sehat mereka, ia mengajak mereka ke arena subjektif. Iblis merangsang pemimpin mereka bernubuat padahal tidak ada wahyu dari Tuhan, karena memang pewahyuan sudah ditutup sampai kitab Wahyu. Nubuatan mereka kadang tepat secara kebetulan, dan kalau salah pun mereka tidak malu karena pengikut mereka tetap mengikuti mereka dengan setia sambil matikan akal sehat mereka. Mereka dipimpin semakin jauh dari Alkitab yang adalah satu-satunya firman Tuhan. Mereka percaya Yesus yang dilukis sembarangan, berdoa dengan setia kepada laki-laki gondrong yang ganteng, padahal tidak demikian menurut Yesaya pasal 53 ayat 2-3. Belakangan mereka membuat patungnya di berbagai bukit dan sangat menyanjungnya. Mereka mengajar anak-anak mereka bahwa itu Tuhan. Ketika kita mengajak mereka kembali kepada Alkitab dan memakai akal sehat, mereka berkata tidak. Dan mereka juga ngotot hanya mau memakai Roh Kudus tanpa akal sehat. Mereka tinggalkan Alkitab, firman Tuhan yang pasti, dan menari ria di dalam roh yang tidak pasti. Mereka tidak mengerti bahwa Roh Kudus telah menyelesaikan Alkitab dan mau manusia menjadikan Alkitab satu-satunya otoritas kebenaran. Sukar sekali untuk menyadarkan mereka bahwa mereka ditipu iblis yang menggiring mereka ke alam roh yang tidak ada kepastian dan tidak bisa dideteksi. Ketika mereka kerasukan roh, mereka tidak tahu roh apa yang merasuki mereka. Mereka sangat yakin bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus. Ketika ditanya bagaimana mereka tahu bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus, bukan roh iblis, biasanya mereka memakai perasaan sebagai alat penilai. Bahkan ada yang menjawab, "Saya kan percaya Yesus, masa roh iblis yang merasuki saya?" Tanpa disadarinya bahwa Yesus yang diimaninya adalah Yesus kalender atau yang patungnya di atas bukit. Tuhan sudah menyediakan Alkitab, firman tertulis yang pasti. Namun mereka tertipu iblis untuk kembali ke alat tak pasti yang telah ditinggalkan. Mereka masih percaya mimpi dan percaya penglihatan, bahkan ada yang selalu mendengar bisikan suara seperti penderita skizofrenia. Mereka meyakini itu dari Tuhan sekalipun tidak ada cara untuk memastikannya. Contoh, ada di antara mereka yang mengklaim lihat Yesus. Ketika ditanya bagaimana cara dia pastikan itu Tuhan Yesus, ujung-ujungnya marah. Kesimpulan, suatu kelompok atau denominasi tidak mungkin Alkitabiah jika memiliki extra biblical authority. Alkitabiah itu artinya percaya pada Alkitab, dan hanya Alkitab saja. Iblis berjuang keras agar manusia percaya pada Alkitab lain, atau menempatkan kitab lain setara dengan Alkitab. Jika tidak mau menempatkan kitab lain di samping Alkitab, iblis berjuang agar ia percaya saja pada mimpi, bisikan roh, atau penglihatan. Intinya iblis tidak mau seseorang percaya hanya pada Alkitab saja. Jika Anda marah setelah baca artikel ini, itu adalah bukti bahwa ada roh yang tersinggung di dalam Anda. Kiranya pembaca bertambah hikmat setelah membaca artikel ini.
Saya menulis dengan penuh kasih agar yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar. Jakarta 6 Maret 2019, Dr. Suhento Liau. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.grafeministry.org, drsuhentoliaublog.grafeministry.org. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.